Baiklah, Bapak mulai pelajarannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Yahya. Kita kali ini akan mempelajari atau melanjutkan pelajaran menghitung sederhana menggunakan Microsoft Excel. Nah, di minggu kemarin kita udah belajar tuh. Pertama pengenalan Microsoft Excel-nya, lalu contoh-contoh Microsoft Excel-nya. Lalu terakhir suruh kalian buat seperti dicontohkan. Nih, Sir lihatkan. Nah, kemarin kan ada posting tugas di Google Classroom. Yang instruksinya kemarin ada kasih instruksi, isinya adalah yang harus kalian lakukan setelah menonton video minggu kemarin kan ada buat videonya. Jadi kalian tonton. Lalu apa yang harus kalian lakukan setelah menonton videonya? Jadi yang pertama adalah buka program Microsoft Excel kalian di laptop atau di PC-nya ya. Lalu buatlah tabel seperti yang ada di halaman 4, poin nomor 2 di buku informatika kalian. Nih, di buku informatika kalian di halaman 4 nomor 2 di bagian mari berlatih. Nah, mari kan suruh buat tabel seperti itu. Lalu dalam membuat tabel kalian boleh ganti nama tokonya, jenis-jenis barangnya, harga barangnya, atau jumlah barangnya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, itu bebaskan, tapi formatnya lihat di halaman 4. Contohnya lihat di halaman 4 poin nomor 2 di bagian mari berlatih. Lalu yang keempat, nah jika sudah diisi tabelnya seperti yang saya contohkan, maka jangan lupa untuk save atau disimpan filenya dengan format nama kalian, kelas kalian, lalu ditulis belakangnya latihan 1. Nah, langkah pengerjaannya selanjutnya kan kemarin saya bilang akan kita lanjutkan di minggu depan. Jadi kalau kalian yang udah ikut Google Meet minggu kemarin atau di week 1 kemarin, pasti kalian udah tahu caranya gimana. Atau harusnya kalian udah ngerjain nih. Nah, minggu ini sekarang kita akan melanjutkan pengerjaannya. Oke? Nah, makanya yang kemarin dikerjain dulu, baru bisa kita lanjut yang sekarang. Jadi yang belum mengerjain kemarin, silahkan dikerjain. Sekali lagi saya bilang contohnya ada di halaman 4 di nomor 2. Silahkan buat seperti itu. Oke? Nah, bagi yang sudah mengerjakan, bagi yang sudah menonton videonya, good job. Kita akan lanjutkan tutorialnya. Jadi tutorial selanjutnya adalah di halaman yang ke-5. Buka halaman 5 kalian. Buka halaman 5 di nomor 4. Nah, buka Microsoft Excel-nya dulu ya. Nah, jadi jika kalian sudah menonton video yang kemarin di week 1, maka harusnya kalian sudah berhasil nih membuat tabel yang seperti ini nih. Nah, ya kan? Harusnya sudah berhasil membuat tabel yang seperti ini contohnya nih. Cukup sampai di sini aja udah bagus. Kita sekarang akan melanjutkan untuk menghitung menghitung total harga. Nah, kemarin kan total harga masih belum kita isi. Nah, kita baca sama-sama ya nomor 4 di bukunya. Di buku informatika kalian, nomor 4. Nah, di situ dia bilang untuk menghitung total harga digunakan rumus harga satuan. Yang mana harga satuan? Harga satuan. Nah, yang ini harga satuan. Jadi, harga satuan dikali dengan jumlah barang. Oke, jadi ini harga satuan di kolom B, lalu jumlah barang di kolom C. Nah, untuk mencari total harga, maka kita akan mengalihkan harga satuan dengan jumlah barang. Nah, caranya bagaimana? Kita baca lagi. Di nomor 4, dia bilang klik sel D4 untuk menghitung total harga pensil. Nah, di sini kan karena contohnya kan contoh barangnya pensil. Kalau misal kalian buat contoh barangnya beda juga nggak apa-apa, tapi sama aja nih. Selanjutnya ketiklah rumus total harga untuk pensil, yaitu sama dengan, harus diketik ya sama dengannya, B4 dikali dengan C4. Nah,
ketiklah tanda sama dengan, dilanjutkan dengan sel harga satuan pensil, yaitu yang di B4. Tanda bintang dan sel jumlah barang untuk pensil C4. Untuk pensil di sel C4. Nah, saya ingatkan kembali, di dalam Microsoft Excel, tanda bintang adalah simbol untuk perkalian. Jadi bukan X ya, tapi bintang. Nah, jadi kita akan coba yang nomor 4-nya. Untuk mencari total harga, dia bilang adalah kita harus tulis sama dengan, ketikkan sama dengan di sel kalian. Nah, seperti yang saya contohkan ya. Lalu sama dengan, ditulis. Terus dia bilang, klik sel harga satuannya. Berarti saya akan menghitung harga satuan dari pensilnya, yaitu di sel B4. Diklik aja sel B4-nya. Nah, lalu dia bilang kan tadi harga satuan dikali dengan jumlah barang. Maka selanjutnya yang harus saya tuliskan adalah simbol perkaliannya. Karena kan harga satuan dikali jumlah barang. Simbol kali dalam Excel seperti yang saya bilang tadi adalah bintang. Maka saya akan ketik di sini simbol bintang. Nah, seperti itu. Lalu apa yang selanjutnya dilakukan? Dikali dengan jumlah barang. Maka sel yang harus kita klik selanjutnya adalah sel di jumlah barang, yaitu sel C4. Nah, seperti yang saya bilang ini. Nah, jadi sudah sesuai dengan contoh kan? Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya yang kalian lakukan adalah tekan enter. Seperti yang saya lakukan ini. Nah, maka otomatis harga satuan dan jumlah barang akan dikalikan oleh Microsoft Excel-nya. Nah, coba dicek, bener gak? Kalau di search di sini kan harga satuannya 2000, jumlah barangnya ada 5, berarti 2000 dikali 5 sama dengan 10.000. Pinter nih, kan udah sesuai nih 10.000. Nah, lalu kan lanjut ke poin yang nomor 5 di bukunya. Dia bilang, selanjutnya tekan enter. Ulangilah langkah yang sama untuk total harga barang yang lain. Nah, kalian boleh ulangi cara yang sama seperti yang tadi. Jadi kan berarti untuk yang ini kalian ketik sama dengan, lalu klik sel harga satuan untuk pulpen, lalu dikali dengan simbol bintang, diklik dengan jumlah barangnya. Nah, seperti itu sama aja sebenarnya. Tapi saya ingin mengajarkan kalian cara yang lebih cepat. Oke, saya hapus dulu ya. Nah, cara yang lebih cepatnya gimana? Cara yang lebih cepatnya adalah, tadi kan kita sudah menghitung total harga untuk barang yang pertama, yaitu pensil. Nah, jadi cukup klik di sel D4 di bawah tulisan total harga. Nah, lalu arahkan kursor kalian ke arah pojok kanan bawah di sel D4 tersebut. Yang saya contohkan, arahkan ke arah bawah sampai kursornya berubah menjadi tanda plus warna hitam. Nah, jadi kita tinggal klik, tahan mouse-nya, lalu ditarik ke bawah. Nah, contohnya gimana? Seperti yang saya lakukan ini ya, perhatikan baik-baik. Diklik di pojok kanan bawah, lalu ditarik. Sambil ditahan ya mouse-nya ya. Ditarik ke bawah dan dilepaskan. Nah, maka secara otomatis semua sel, semua barang dia akan langsung mengkalikannya oleh otomatis dengan Excel-nya. Lalu didapatlah, misalnya kayak gini kan, pulpennya 4.000, dia beli 3, maka dapatnya 12.000. Harga penghapusnya 900 satuannya, lalu dia beli 2, berarti dapatkannya 1.800. Nah, jadi secara otomatis dengan Microsoft Excel kita langsung bisa menghitung semuanya dengan secara cepat dan akurat. Oke, paham nggak? Paham nggak? Seru ulangi ya. Seru ulangi sekali lagi. Oke, perhatikan baik-baik. Jadi, seru ulangi sekali lagi. Jadi, untuk mencari total harga, jadi total harga adalah harga satuan dikalikan dengan jumlah barang. Jadi, nah, ingat, tapi untuk setiap kali kita menuliskan rumus harus diawali dengan simbol sama dengan, tanda sama dengan. Jadi kita harus arahkan selnya dulu, misalnya sel arahkan di sini di bawah total harga yang ingin kita cari nilainya, ketik sama dengan. Nah, lalu masukkan seperti yang tadi,
jumlah harga atau harga satuan dikali dengan jumlah barang. Diklik harga satuannya, lalu diketik simbol bintang. Nah, cara ketik simbol bintang di laptop kalian adalah caranya tekan Shift, lalu tekan nomor 8. Silahkan kalau kalian nggak tahu caranya, coba tanyain orang tua kalian atau abang dan kakak kalian. Oke? Nah, lanjut. Dia bilang tadi kan mengalihkan harga satuan dengan jumlah barang. Maka kita akan klik sel yang di jumlah barang. Lalu ditekan Enter. Secara otomatis, program Microsoft Excel-nya akan menghitung hasil perkaliannya. Nah, untuk barang-barang item di bawahnya, jadi kita nggak perlu tulis seperti itu lagi. Jadi cukup caranya dengan arahkan kursor kalian ke pojok kanan bawah. Sampai tandanya berubah menjadi plus hitam seperti ini. Lalu diklik, tahan kliknya, ditarik ke bawah sampai item yang paling terakhir. Lalu dilepaskan mouse-nya. Nah, maka secara otomatis setiap barang akan dihitung total harganya oleh program Microsoft Excel. Oke, sampai sini mengerti? Sip, kita lanjut dulu. Nah, berarti kita sudah sampai ke poin yang nomor 5 atau yang di nomor 5 di bukunya di halaman 5. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke yang nomor 6. Coba saya baca dulu ya. Di nomor 6 dia bilang, sekarang kamu akan menghitung jumlah biaya untuk seluruh barang yang dibeli. Nah, jadi sekarang kan kita udah hitung nih tadi masing-masing harga untuk tiap barang. Pensil total harganya 10.000, pulpen 12.000 dan seterusnya. Nah, sekarang karena kita akan menghitung seluruh total harganya ini atau bisa dibilang dengan jumlah biayanya. Nah, caranya gimana? Nah, kita akan menghitung jumlah biayanya, berarti kita akan letakkan selnya di D12. Nah, jadi tepat di bawah kolom total harga, tapi masih di dalam baris jumlah biaya. Oke? Nah, dia bilang caranya klik sel D12 terlebih dahulu, lalu selanjutnya ketiklah rumus. Nah, lagi-lagi kan, setiap kali mengetik rumus pasti diawali dengan tanda sama dengan. Di sini dia bilang, ketiklah rumus sama dengan, lalu ditulis sum D4 sampai dengan D10. Nah, saya akan contohkan. Untuk menghitung jumlah biaya, maka kita harus menghitung seluruh total harganya untuk tiap item atau tiap barangnya. Maka, seperti yang saya bilang tadi, ketikkan sama dengan untuk memasukkan rumus. Lalu diketik sum. S-U-M. Nah, apa sum ini? Jadi, sum ini adalah fungsi matematika untuk menghitung nilai dalam suatu kelompok. Jadi kan kita akan menghitung nilai dari sekelompok sel. Dari sel D4 sampai D10. Nah, jadi kita akan buat tanda kurung di sini. Kita tulis buka kurung. Lalu kita akan klik yang akan kita hitung. Berarti kan kita akan menghitung total harga dari item pertama sampai ke item terakhir. Nah, berarti kan total harga item pertama di D4 sampai kita akan klik di D4-nya lalu ditarik ke bawah. Nah, gimana? Sekali lagi ya, saya tuliskan ya. Nah, setelah kalian mengetik tadi tanda sama dengan lalu ketik sum, maka ketik tanda buka kurung. Lalu klik sel yang akan kalian hitung seluruh totalnya. Berarti kan kita akan menghitung mulai dari sel D4 sampai D10. Karena di situ letak total harga item terakhirnya. Oke? Cara ngekliknya bagaimana? Cara ngekliknya seperti yang saya bilang. Diklik di sini, ditahan ya, ditahan kliknya lalu di drag atau ditarik ke bawah. Sudah sampai bawah baru dilepaskan mouse-nya. Nah, sudah seperti itu, lalu kita tulis
atau kita ketik tanda tutup kurung. Nah, maka formula atau rumusnya sudah jadi. Apa yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah tekan enter, seperti yang saya contohkan ini. Nah, maka secara otomatis seluruh total harga atau seluruh harga dari barang tadi akan dihitung oleh Microsoft Excel-nya, sehingga didapatlah jumlah yaitu 114.400. Nah, lanjut lagi, kita lihat di bukunya. Berarti kita sudah mengerjakan yang nomor 6. Lalu kita akan ke nomor 7. Dia bilang jumlah biaya pembelian seluruh barang adalah 114.400 rupiah. Nah, jika pembeli memberikan uang sejumlah 120.000, nah berarti ini kan total harga yang harus dibayarkan nih, kita cari tadi. Lalu pembelinya membayarkan uang sebanyak 120.000. Berapakah uang kembalian yang didapatkan? Nah, oke. Jadi kita bisa klik di sini nih. Di sini kan ada kolom yang ada sel yang belum diisi, yaitu baris di pembayaran dan kembalian. Nah, tadi kan di dalam bukunya dia bilang jika pembeli memberikan uang sejumlah 120.000. Nah, berarti pembelinya bayar nih, misalnya nih uang 120.000. Jadi kita ketik ya 120. Nah, ingat untuk mengetik di Excel jangan diketik dengan menggunakan tanda titik. Oke? Nanti titiknya itu tidak akan terbaca dan akan mengakibatkan datanya error. Jadi kalau misalnya 120.000, berarti kan ketik aja 120 lalu diikuti dengan 3 angka ribuan di belakang 120-nya. Jadi kan 120.000 kan berarti nolnya 3. 1 2 3. Nah, seperti itu. Oke? Jadi pembelinya membayar 120.000. Nah, berapakah kembalian yang harus atau kembalian yang didapatkan oleh pembeli tersebut? Nah, cara menghitungnya gimana? Total harga yang dibayar 114. Terus pembelinya membayarkan uang 120.000. Berarti kembaliannya, ayo matematika dasarnya. Nah, jadi di sini dia bilang, nah, untuk menghitung kembalian di nomor 8. Buku kalian halaman 6 di nomor 8. Dia bilang, untuk menghitung kembalian, rumus yang digunakan adalah pembayaran dikurangi dengan jumlah biaya. Artinya apa? Artinya kan dia bayar 120 tadi. Berarti kan harus dikurangi dengan jumlah yang harus dibayarnya, yaitu 114.000. Nah, caranya gimana? Bisa kalian ketik manual, tapi karena kita akan mempelajari fungsi, maka kita harus menggunakan apa? Rumus. Nah, caranya gimana? Rumus yang digunakan adalah, lagi-lagi kita harus klik atau ketik sama dengan untuk memasukkan rumus. Nah, apa yang harus dikurangi? Pembayarannya dikurang. Jadi simbol kurang di Excel ada tanda minus. Dikurang dengan jumlah biaya. Jumlah biaya ada di sel D12. Nah, lalu kalian akan tekan enter. Nah, maka didapatlah kembalian yang didapatkan oleh pelanggan tersebut atau pembeli tersebut adalah sejumlah 5.600 rupiah. Nah, kalau sudah sampai sini berarti kita sudah mengerjakan sampai poin yang nomor 8. Nah, kita lanjut ke yang poin nomor 9. Terus dia bilang di sini, nah, bagaimana jika uang yang dibayarkan kurang? Nah, jadi kan tadi kan kita kan dia membayar 120.000. Nah, coba sekarang kita kurangi uangnya menjadi 100.000. Jadi saya hapus 2-nya, terganti dengan 100. Nah, lalu seperti apa? Nah, secara otomatis maka kembaliannya ini akan berkurang seperti ini, akan memiliki tanda minus. Minus 14.400, berarti uangnya kurang 14.400. Nah, oke. Paham sampai di sini? Saya balikan dulu. Nah. Oke, berarti kita lanjut ke yang poin nomor 10. Itu dia bilang, ganti kembali angka di sel D13 dengan 120.000 lalu tekan enter. Nah, tadi kan sudah saya contohkan. Lalu dia bilang, sekarang berilah garis
pada setiap baris dan kolom tabel agar tampilannya tampak rapi. Nah ini kan kita udah buat Excel nih, tapi kan nggak ada tabelnya, nggak ada garisnya, nggak ada batas antara jumlah biaya dengan spidolnya, jadi masih belum bisa dibilang sebagai tabel. Maka untuk menjadikannya benar-benar tabel, maka kita harus memberikan garis. Caranya, blok semua data pada range. Blok itu artinya kita group atau kita klik, drag and drop. Nah, seperti ini namanya di blok. Caranya, blok semua data pada range A3 sampai dengan D14. Range itu artinya jarak atau kisaran. Jadi blok semua data pada range A3. Di mana A3? A3 adalah di kolom A baris ke-3. Nah, di sini kita akan klik mouse-nya lalu ditahan sampai range kan A3 sampai D14. Berarti kita tahan sampai D14. Di mana D14? Di kolom D baris ke-14. Nah, berarti sampai di sini. Udah di sini, dilepaskan mouse-nya. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya pilih menu home. Nah, di bagian atas kalian klik menu home di pojok kiri atas. Sekali lagi, sesudah kalian blok semuanya sampai di sini, klik menu home. Nah, lalu klik icon borders dan klik all borders. Icon border di mana? Jadi di sini ikuti kursor ya. Nah, di bagian atas di sini ada seperti kotak garis-garis. Nih, ini namanya garis border atau garis batas. Jadi kita akan klik tanda panah ke bawahnya. Nah, ini ya. Kita klik sampai dia muncul seperti ini. Lalu kita pilih yang all borders atau kita akan membuat garis ke semuanya. Di mana all borders? Di bagian ini. Nih. Nah, diklik all borders. Nah, secara otomatis Excel kalian atau tabel kalian langsung rapi kan? Jadi langsung ada batas-batasnya. Jadi sudah jelas. Oke, sampai di sini berarti kita sudah mengerjakan sampai poin nomor 10. Lanjut ke halaman berikutnya, halaman 8. Nomor 11, dia bilang aturlah penulisan mata uang menjadi rupiah. Nah, ini penting nih. Penulisan mata uang menjadi rupiah. Oke. Nah, apa artinya? Nah, di sini kan kita masih menulisnya seperti yang saya bilang tadi. Masih 2000, 4000, tapi kan ini bukan mata uang rupiah. Kita akan membuat angka-angka ini menjadi angka-angka mata uang, yaitu rupiah. Nah, kita ikut caranya ya di nomor 12. Terus dia bilang caranya, di nomor 11 masih, dia bilang caranya blok range B4 sampai dengan B10. Nah, kita harus blok lagi nih, range B4 sampai dengan B10. Di mana B4? Di sini. Kolom B baris keempat sampai B10. Nah, sampai sini. Lalu kita klik kanan mouse-nya. Klik kanan mouse-nya. Kita akan pilih format cell. Oke, format cell. Nah, seperti ini. Lalu akan muncul tabel atau menu format cells. Nah, pada kotak dialog format cells, lakukan langkah-langkah berikut. Klik tab number. Nah, di bagian atas ini kan ada tab number, tab alignment, font, border, fill, dan protection. Jadi kita klik yang tab numbernya aja. Lalu dibilang klik kurensi pada pilihan kategori. Nah, di bagian bawahnya ada kategori. Kita pilih yang kurensi. Nah, ini ya, kurensi. Nah, kenapa kurensi? Karena kita akan mengubah data tadi, angka-angka tadi menjadi mata uang. Makanya kita akan pilih kategori yang kurensi atau mata uang. Nah, lalu pada kotak simbol carilah Rp Indonesia. Nah, di sini kan ada simbol nih. Simbol. Kelihatan nggak simbolnya? Ini kan? Nah, lalu kita di sini cari yang Indonesian Rp. Nah, karena kebetulan memang udah bentuknya Rp di sini, maka dia otomatis langsung ada nih Rp.
Tapi kalau misal kalian yang nggak ada, jadi kalian cari nih di bawah-bawah sampai ketemu dengan RP, atau kalau nggak ada RP cari IDR. Jadi kalian bisa langsung ketik di sini ya, kalian ketik IDR. Nah seperti itu. Oke, boleh pakai IDR, boleh pakai RP. Kalau ada yang RP, diketik RP di sini. Nah kalau sekarang ada yang pakai RP, jadi terpilih yang RP-nya. Kalau kalian nggak ada yang RP, pilih IDR. Jadi di sini nih di bagian simbol, diklik lalu ditekan IDR. Nah lalu ganti decimal places-nya dengan nomor 2, dinaikkan. Nah, jadi sudah sesuai dengan format mata uang di negara kita. Lalu jika sudah seperti ini, maka kalian klik tanda OK. Oke. Nah, jadi secara otomatis data angka-angka kalian tadi akan berubah menjadi mata uang. Nah, dia bilang lanjut ke nomor 13. Dia bilang ulangilah langkah yang sama untuk kolom total harga. Jadi semua angka yang berhubungan dengan harga kita akan ubah menjadi mata uang. Nah, seperti yang ini total harga kan. Ini kan masih berupa angka biasa. Jadi sama caranya kita blok. Lalu klik kanan, pilih format cell, pilih tab number, lalu di bagian kategori pilih currency. Nah, cari yang RP atau IDR, lalu masukkan decimal place-nya angka 2, lalu klik OK. Nah, sudah berubah lagi kan? Nah, bentar, masih ada yang belum nih, yaitu harga, jumlah biaya, pembayaran dan kembalian. Ini kan juga berupa mata uang atau berupa currency, maka kita harus ubah ke dalam format currency. Oke, pilih yang RP, lalu desimal dinaikkan jadi 2. Oke. Nah, kira-kira sudah sama belum yang serbuat dengan yang di buku nih? Nah, oke. Nah, maka jika sudah tampilannya seperti ini, berarti kita sudah menyelesaikan nomor 13. Lanjut ke nomor 14. Untuk membuat rata tengah pada baris jumlah biaya, gabungkan beberapa sel terlebih dahulu. Nah, apa maksudnya? Jadi kan dalam membuat Excel, kita harus ikut contohnya biar cantik gitu kan, biar indah dan rapi. Di situ kan jumlah biayanya kan masih di sini nih. Ini akan membuat orang bingung jumlah biaya ini masuk ke kolom barang atau enggak. Nah, maka kita akan pisahkan jumlah biaya ini menjadi bagian dia sendiri. Caranya kita akan buat seperti yang dicontoh. Kita klik lalu kita geser. Caranya gimana? Klik, tahan dan geser sampai di sel C12. Nah, lalu di bagian menu home klik merge and center. Nih, lihat kursor share, itu ada merge and center, ditekan merge and centernya. Nah, jadi otomatis dia akan ke tengah jumlah biayanya. Nah, ulangi langkah yang sama di bagian kolom pembayaran dan kembalian. Dia contohnya lalu merge and center, diklik, ditahan, ditarik sampai C14. Lalu diklik merge and center. Nah, berarti nomor 15 sudah selesai nih. Dia bilang ulangi langkah yang sama untuk baris pembayaran dan kembalian. Nah, hasilnya akan tampak seperti berikut. Nah, kalau kalian sudah berhasil, maka tampilannya akan sama seperti yang di buku, sama seperti yang serbuat. Paling beda-beda seperti beda isinya doang. Kayak pensil pulpen kan terserah kalian serbilang. Nah, lanjut ke yang nomor, bagian terakhir nomor 16. Jika sudah seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah untuk menyimpan filenya. Karena kalau nggak disimpan filenya, semua yang kita kerjakan tadi menjadi percuma. Nah, cara save filenya bagaimana? Nah, bisa secara manual, atau jika kalian memang sudah buat filenya sebelumnya, tinggal diklik icon ini, icon save-nya di bagian pojok kiri atas nih, di sini. Nah,
Di sebelah icon Microsoft Excel-nya akan ada icon save berwarna kotak berwarna biru putih. Nah, itu diklik aja. Secara otomatis dia akan save sendiri. Nah, tapi kalau misalnya kalian formatnya belum sama nih seperti ini, kalian klik file, lalu klik save as. Nah, pilih tempat kalian akan save-nya di mana. Browse. Nah, di sini Sir akan save-nya di bagian documents. Oke. Lalu Sir akan ganti namanya, di rename menjadi sesuai dengan yang dibilang di buku nih. Di buku dia bilang apa? Simpanlah dengan cara penulisan nama, strip kelas, strip latihan 1. Nah, Sir akan contohkan. Nama Sir kan Yahya, lalu strip, lalu kelas. Kita akan tulis kelas 5. Kelas 5. Strip, tulis latihan 1. Nah, jika sudah seperti ini, tekan save. Berarti kalian sudah berhasil men-save filenya. Good job, congratulations. Nah, apa yang harus kalian lakukan sekarang? File yang sudah kalian buat tadi boleh dikirimkan ke Sir lewat Google Classroom. Oke? Nanti Sir akan buatkan tempat untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi untuk sementara ini kalian buat dulu Excel-nya sesuai dengan contoh ya. Ikuti Sir baik-baik di videonya. Nah, selamat menyaksikan. Jadi Sir cukupkan sampai di sini pelajarannya. Kurang dan lebihnya Sir mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai ketemu di minggu depan. Bye bye.